Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mewawancarai Batok. Ya, monggo silakan pertanyaan ini. Nama seniman. Saya pengrajin atas nama yaitu Anas Faisal kayak gitu. Ini alamatnya itu Jalan Kaliglagah, Kampung Batok, Tanjung Sari. Bidang kesenian yang ditekuninya. Saya pengrajin tempurung kelapa untuk menjadi tas dan aksesoris lainnya. Alasannya menyukai bidang kesenian tersebut. Gini, kalau saya kan pengrajin ya, alasan utama adalah adanya motif ekonomi kayak gitu. Ya, motif ekonomi itu untuk penghasilan gitu ya, mencari penghasilan. Terus yang kedua ada keunikan kayak gitu, keunikan di dalam sebuah proses pembuatan kerajinan tas batok itu, karena unik sekali kayak gitu batok itu ya itu. Terus yang ketiga ada sebuah visi yaitu membuka lapangan kerja. Sehingga kenapa saya mendirikan dan menyukai kerajaan ini, satu yaitu ada motif ekonomi, terus yang kedua ada keunikan tersendiri dari tempurung kelapa itu, terus yang ketiga itu membuka lapangan kerja motivasinya. Waktu dan tempat pameran yang pernah dan yang akan diselenggarakan. Alhamdulillah saya sering diajak pemerintah Kota Blitar untuk pameran. Kadang-kadang di awal-awal dulu sebelum pandemi awal itu tahun 2010 sampai 2015 itu sering diajak oleh Dinas Perindustrian provinsi untuk diajak ke pameran di Jakarta kayak gitu ya. Itu seperti Jakarta Fair, terus Indo Trade kayak gitu, itu pernah kita ikuti. Terus kalau untuk skala yang lokal itu biasanya ya pameran-pameran di Blitar kayak Jadu kayak gitu pernah kita ikuti. Kalau perencanaan untuk pameran apa yang akan dilakukan, sementara ini kita belum punya planning untuk pameran, tapi insya Allah kita itu lebih fokus pada desain kayak gitu ya. Sehingga kalau ini ya, nama usaha itu kan kerajinan batok itu sudah banyak terkenal ya, sudah mulai orang banyak mengenal, sehingga yang kita utamakan itu adalah produk kayak itu, sehingga untuk pameran itu mungkin kita bisa kurangi gitu, sama mungkin menggenjot pemasaran di media sosial dan marketplace kayak gitu. Karya yang menjadi kebanggaannya. Karya yang menjadi kebanggaan saya hasil dari kerajinan ini adalah tas batok gitu, namanya ukuran 35 itu. Ukuran 35 itu sangat-sangat pas kayak gitu, sehingga permintaannya sangat tinggi. Nanti kita kombi atau kita desain ukuran 35, dan tadi ada kita jabarkan lagi beberapa item, ada yang bentuk kombinasi, ada yang bentuk jempol, ada yang bentuk obat nyamuk, ada yang bentuk matahari ya gitu. Itu sangat tinggi penjualannya. Pengalaman sebagai seorang seniman hingga saat. Kalau bilang pengalaman itu saya ya fokus pada berkreasi untuk membuat kerajinan dengan berbagai macam kombinasi desain yang dipadukan dengan kain kanvas, yang dipadukan dengan karung goni, yang dipadukan dengan bentuk miniatur kayak gitu untuk aksesoris, misal gelang, kalung, ataupun tempat tisu, ada celengan dari tempurung kelapa. Itu adalah sebagai bentuk-bentuk karya dari pengrajin ini. Suka dan duka menjadi seniman. Gini, sukanya ya jelas dari sisi ekonomi, ada menghasilkan gitu ya, dia menghasilkan keuangan untuk kebutuhan. Terus kemudian ada lagi sukanya apabila ada pesanan dalam jumlah besar, terus kita bisa menyelesaikan pesanan itu sesuai dengan dan tepat waktu kayak gitu. Kadang-kadang kita ada pesanan tapi pada musim-musim tertentu itu tenaga kerja ada yang rewang, ada yang musim panen nggak bisa ngerjakan, ada yang musim haji itu juga yang rewang, kayak gitu. Itu kadang-kadang kita nggak bisa tepat waktu untuk menyelesaikan. Sehingga suka itu kalau ada pesanan banyak kita bisa menyelesaikan tepat waktu, itu suka. Kalau terbanyak ya namanya usaha, kadang-kadang
ada yang tidak terbayar kayak gitu, pesan tapi barang udah dikirim tidak terbayar kayak gitu. Yang kedua, sulit cari tenaga terampil, maksudnya kerajinan atau yang sampai bentuk seniman, mendesain barang itu kan biar kita bisa menjual itu kan harus dikerjakan oleh orang lain. Kalau kita aja atau saya aja yang ngerjakan kan tidak akan selesai. Kadang-kadang kita punya desain bagus, punya kreasi bagus, tapi tim eksekusi yang mengerjakan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita targetkan. Nah itu ada merupakan dukanya. Terus duka lagi apabila ya ada produk-produk selesai yang tampil atau orang lain yang membuat hampir serupa dengan produk kita. Nah ini akan menyulitkan kita untuk penjualan selanjutnya sehingga terjadi perang harga kayak gitu. Lalu peluang untuk mendapat penghasilan dari bidang yang ditekuninya? Kalau dibilang peluang sangat tinggi karena sekarang itu ya alhamdulillah kalau pandemi ini berakhir, masa recovery itu berhasil, perekonomian bisa tumbuh, orang sudah mulai membelajarkan penghasilannya. Nah di situ tempat-tempat wisata, pusat oleh-oleh itu ramai, insya Allah peluang untuk meningkatkan penjualan itu ada lagi. Kalau kita di pengrajin atau pembuat tas batok ada sebuah 3 peluang. Yang pertama itu dari sisi untuk edukasi, ya seperti adik-adik kayak gini. Ya maaf ya kalau edukasi kayak gini biasanya saya satu sekolah kayak gitu wawancara, terus nanti kita ajari kita membuat produk apa, misalkan gelang, kalung atau membuat produk apa. Nah itu ada sebuah potensi penghasilan karena ada 2 penghasilan, satu dari tiket masuk atau untuk tiket edukasi itu, terus yang kedua dari penjualan souvenir ya gitu ya. Mungkin ini ada beberapa aja cuma yang di kita pasang. Kayak biasanya kalau pas edukasi itu barang saya kumpulkan lebih banyak lagi, dan edukasi tidak ada di sini, saya ada tempat tersendiri untuk edukasi. Itu peluang pertama dari sisi edukasi. Terus yang kedua peluang dari service customer atau istilahnya pelayanan terhadap pelanggan. Kan saya sudah ada pelanggan ya, itu kita servis, kita layani sesuai dengan pesanan mereka. Terus yang kemudian ada peluang lagi yaitu dari sisi marketplace. Saya ada planning bahwa desain nanti saya akan mendesain kerajinan dari tempurung kelapa itu yang sifatnya limited edition gitu ya, sehingga desainnya lebih bagus, terus kemudian bahan-bahannya lebih bagus. Nah itu nanti hanya kita jual di galeri saya ataupun hanya saya jual di marketplace atau di media sosial. Dan itu harganya lebih bagus. Nah 3 peluang inilah yang menghasilkan, yaitu satu dari sisi edukasi, saya juga menerima edukasi untuk anak SD, SMP, TK sampai SMA, membawa anak-anak kuliah itu mereka ada edukasi untuk belajar olah limbah batok gitu, olah limbah tempurung kelapa. Terus yang kedua juga dari sisi itu tadi, yang kedua service customer, pelanggan-pelanggan saya yang sudah terjaring. Yang ketiga mendesain produk baru yang itu hanya kita jual di galeri dan di marketplace. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.